Oke, di part 2 kali ini seperti janji gue kan tadi juga udah bilang gue akan ngebawa bintang tamu, ya nggak bintang tamu sih sebenarnya orang dalam juga ya. Bintang Kejora kita bawa. Orang dalam dia dong. Ya pokoknya ya bintang lah, bintang hijab di tahun 2016 kok. Bintang kantor. Iya. Oke, Toxic Talk About Music. Bersama gue Hafiz And Indra Kadex. dan juga kita punya Bu Mayang. Bu Mayang ya. Panggilannya Bu atau Mbak sih? Kakak. Tadi Bu, sekarang Kak. Manggil apa gua yang enak? Yang enak dong, apa kek? Kakak. Mbak aja ya. Bebas deh. Mbak aja. Oke, kali ini kita lagi bersama dengan Mbak Mayang Valutamia, yang kali ini tuh lagi pengen ngobrolin salah satu single berlari. Ya. Dari Mbak Mayang yang featuring The Dons. Tapi sebelum kita ngomong soal berlari, kita juga akan bicara mengenai profil dia nih. Iya dong, kita kan harus tahu nih siapa Mbak Mayang nih. Ya, betul. Karena di komen-komen di YouTube ada yang nanya-nanya, Mbak, itu siapa gitu. Iya. Mungkin ada yang belum kenal gitu loh. Terus IG-nya juga banyak followernya, berapa ratus ribu. Oh iya. Beli semua Banyak banget. Tapi emang hari ini guys, untung nih gua dapat vokalis dia buat podcast. Jadi akan sedikit ngobrol soal Mbak Mayang ini siapa. Kalau nggak ada dia, kalau nggak ada gue, Mbak Mayangnya gitu. Mbak Mayang ini siapa? Jadi gini, Mbak Mayang ini orang paling berpengaruh di ESEC Music Entertainment. Iya, betul. Dia posisinya paling atas, top di atas guys, di atas pohon. Karena semuanya apapun yang dibutuhkan sama kantor ini, kalau tanpa ada tanda tangan dari Mbak Mayang nggak jadi. Ya, dia orang paling berpengaruh. Jadi gue podcast mesti hati-hati, takut dipotong gaji. Tapi dia orangnya nggak gitu dia mah. Ya, baik ya Bu Mayang ya. Oke guys. Apa kabar? Mbak Mayang? baik. Alhamdulillah, gimana kabarnya guys? Baik, alhamdulillah. Gimana hari ini sibuk apa, Mbak? Hari ini dari tadi gue sibuk tidur aja. Oh dia gym tadi kan? Wow. Atau tadi jadwal pagi katanya lu olahraga. Gue hari ini padat juga. Dia olahraga dia. Di nimba air, dia kan mau mandi ditimba dulu. Mulai. Olahraga apa? Mulai. Lagi pengen ngecilin badan. Dia tuh mau ngurusin badan, Ngurusin badan. Kalau udah berapa berat badan lu berapa? Janganlah, gede banget. Badan gue banyak banget. Gocap kurang gope. Oh iya? 50 kurang gope. Krik. PA. Jadi Mbak Mayang ini kebetulan bikin lagu yang namanya Berlari. Ya. Gue juga nggak tahu kenapa, ada angin apa, kesurapan apa, dia tuh bikin musik datang ke gue, gue punya lagu. Gimana adanya? Begini. Itu lagu dia sebenarnya. Nah, pertanyaan gue, lu sehari makan berapa kali? Ntar dulu, tadi kita udah kenalin belum? Hah? Belum kenalin tadi. Udah. Kan tadi gue baru nih Bu Mayang. Apa kabarnya Bu? Sibuk? Mas gue kenalan dulu. Oh iya, kenalan. Saya Mayang Valutamia, begitu loh. Oh yaudah, ntar kita jam ke tadi ya. Kalau lompatkan tadi pertanyaannya. Duh, tawa mulu kayak kuda balap guys. Senyum mulu sama Hafiz. Ngerti podcast ini podcast apa? Gimana beli tadi apa? Nanya apa? Iya, mungkin Bu Mayang memperkenalkan diri dulu. Anjing cadel gue bangsa. memperkenalkan diri. Ibu Mayang di sini sebagai apa? Tadi kan lu udah ngasih tahu gue sebagai apa? CEO. Oh iya, tertinggi udah ya? Udah, CEO. Iya. Aduh, ya udah terusin, men. Hari ini karena beli kadek lagi kurang sehat, jadi semuanya kerasa kurang sehat aja. Iya. Oke, gue mau ngomong soal berlari nih. Yeah. Hari itu penasaran gue, kok bisa seorang Mbak Mayang bikin lagu berlari? Dari mana sih lu, inspirasinya dari mana? Apakah mungkin pernah ada niatan dulu pengen berlari dari kenyataan? Apa pernah dikejar anjing gitu larian? Enggak. Bikin lagu berlari karena apa ya? Ya sesuai sama motivasi, sesuai sama passion hidup juga ya kan. Gimana kita bisa meraih cita-cita gitu loh. Oh. Itu tentang how to gather apa sih your dreams gitu kan. Oke. Gitu loh ya kan. Coba aja liriknya nanti didengar teman-teman semua, pasti itu membangkitkan semangat ya. Kayak lagu-lagu, jangan pernah mundur kalau untuk kayak lagu perjuangan nih. Mimpi gitu ya. Kayak lagu perjuangan tau gak lo? Iya. Agustusan, berlari itu satu genre loh. Cocok. Iya sih. Menurut gue. Buat ngasih semangat ya. Semangat kan, bener kan? Betul, lu punya mimpi untuk mengejar karir gitu ya. Mimpi lu apa emang? Itu dia, gue baru mau nanya.
Mimpi gue. Kalau Hafiz gue tahu mimpi basah. Dia sering gitu dia mah. Kalau lu Suka coba out of context-nya parah. Iya bener. Mimpi gue dalam hidup tuh gue cuma senang sama 2 hal. Banyak nggak sih kalau 2 tuh enggak ya? Enggak, Enggak. dikit. gue 10 kalau gue. Banyak kalau gue. Banyak kalau lo ya. Kalau lu Makanya lo nggak pernah fokus orangnya. udah cepet gue kan ngomongin dia. Tadi Oh, iya, salah ya? Dua hal. Dua. Satu. Gue pertama pastinya suka musik, gue suka nyanyi. Kedua gue suka bidang pendidikan. Oke, tapi lu nggak suka kerja, suka? Kenapa? Lu suka musik, suka pendidikan. Udah dulu. Yes. Lu nggak suka duit? Nanti duit datangnya dari 2 itu kayaknya, Bli. Speak. Iya, gue tahu. Jaim aja. Mengikuti guys. Oh, lu satu nyanyi, Ya. 2 pendidikan. Ya. Lu suka nyanyi dari umur berapa? Dari umur berapa ya? Dari kecil. Mas lagi suara gue masih Kecil, cempreng gitu. Hah? TK. Umur berapa tahun lu? TK gue udah ikut lomba gitu. Lomba apaan? Lomba karung. Wah, Nyanyi lah Bambang. di Jadi ada satu kayak buat otomotif gitu kan. Mobil, boleh sebutin nggak sih mobilnya? boleh. Salah satu mobil di ternama di Indonesia ya. Mobil Kijang itu Oh, iya. merek Toyota ya. Kijang. Tapi saat itu memang lagi promo untuk mobil Kijang. Kijang zaman dulu cuy. Iya, Kijang Tahun kapsul pasti 96. itu. Bukan, belum, sebelumnya. Oh, kotak masih. Kan Kijang kotak tahun 96. Iya. Itu pas gue Gue pernah punya tuh, terus. Iya, ntar dulu nggak nanya. Ini terus, dulu, dia mah ngomong mulu. Cas. itu zaman waktu TK. TK. Nyanyi lagu apa? Jadi kita ada 2 lagu, pertama lagu wajib, Ya. lagu wajib dari penitianya. Gue masih inget lagunya. Terus Masih yang tentang kedua, Toyota tuh. Enggak, bukan. Iya. tentang Kijang, Iya, ini Kijang. iya. Yang kedua boleh lagu bebas, lagu anak-anak. Yang Kijang. Gue mau nyanyiin. Boleh dong, nyanyi dong. Itu gue inget banget Dek, Bang, sampai sekarang. Hah? Lagunya Gimana? tahun 96 Iya. pas gue TK. Lo mau denger semua? Iya Bagus dong. sih. Lo gak bakal ketawa kan kalau gue nyanyi lagu Kagak. anak-anak itu? Tapi dengan gaya cempreng lu zaman dulu ya, jangan gaya sekarang yang Kijang kayak apa gitu yang Nggak tahu gue. cempreng. Coba. Gimana lagunya? Kijang melaju lincah di jalan santai, lega dan aman, rasa nyaman menyelimuti di dada, Ikan Kijang keluarga ini. jadi tentram sejahtera, handalanku engkau handal, teng teng, lu tek dong, dengan bangga berpenampilan gaya, ku jaga engkau selalu, walau ku tahu keperkasaanmu, ku bawa kau pergi kemana saja. Iklan. Sayang Kijangku. Oke. Ini iklan Kijang nih. Terima kasih. Iklan Kijang ini. Kali aja nanti kita di endorse Kijang Innova, Iya. Reborn atau Venture atau Zenix ya. Innova yang terbaru 2023. Menang nggak tuh Mbak? Menang nggak? Masuk semifinal, masuk final juara 3. Kalau masuk final 1 sampai 2 lomba lagi ke Jawa Barat, tapi gue cuma juara 3 karena waktu itu gue ada accident kecil sih di atas panggung. Apa tuh? Jadi gue kan orangnya lincah gitu Iya. ya, Oh, kecil. pecicilan. Oh bagus nih, ini negatifnya. Kalau bahasa positifnya kan Iya, lincah. lincah. Ya. Iya, pecicilan. Dah, Iya. gue paham. Sip, dah. Terus gue kan mic kabel itu gue saking lincahnya gitu muter-muter, Oh, kabelnya itu kelibet. kelibet di badan gue, dan gue jadi kayak nggak bisa nyanyi. Oh, lu kayak jadi risol grogi. tuh, kayak mumi, kelibet-kelibet gitu ya. Iya. Terus jatuh dong lu. Ya suaranya jadi hilangan kan grogi. Tapi Oh. alhamdulillah dapat juara 3, dapat sepeda Dapat juara 3 dari 3 peserta. dari 2. Oh. Sepeda. Lupa berapa aja. Sepeda warna apa? Sepeda warna kuning. Tuh, Setelah kan, gua mulai tahu gue suka pasti warna kuning. kuning. Iya. Sepeda tuh tahun 95 mahal loh. Brompton. 30.000. Bronton. Iya, Ih, mahal. beneran. Gaji PNS itu 25.000 zaman itu. Heeh. Sepeda. 96 ya? 95 96. Gituan lah, lupa gue. Oh, gua nggak salah. Gitu ya. Terus pas juara Kan juara 3 tadi. Juara 3 aja. nggak nextnya lomba apa Ya lagi? banyak lah lomba-lomba gitu, nasyid dari sekolah, RW, fashion show. Jawa Barat tuh nasyid dari sekolah kan gue ikut-ikut gitu lah. Lu makanya apa sih bisa nyanyi dari kecil itu? Makanya Enggak apa? lah, gue mah gak sebagus Hafiz suaranya bro. Oh, gitu. Gue cuma modal nekat doang dulu. Lu nggak belajar Ada les, gue. nggak les apa? Enggak sih kebetulan. Lu beli Diajarin nyokap les nggak lu aja. dulu? Alhamdulillah sih les dulu. Les sekolah. Biar tahu basicnya sih. Tuh. Itu Terus aja sebenarnya.
Kalau di les apa? Les ini nyanyi? Les nyanyi, iya. Sekolah musik sih. Sekolah lagi? vokal gitu. Sekolah vokal, sekolah olah gitu vokal. dong, lu jawabnya dong. Enggak, les nyanyi. Kalau sekolah vokal kan zaman sekarang. Dari tadi cenggukannya nggak hilang-hilang, kocak banget. Ngomong. Ini ada ini nggak sih? Apa? Sponsor mana ya? Sponsor. Terus habis nyanyi lomba terus sampai SMA tuh ya. Oh, mungkin dari situ lu sering Suka-suka nulis lagu gitu nggak? bukan, dia mentalnya berani untuk iya. untuk ke tempat umum. Iya, untuk ngadepin audiens banyak udah biasa jadinya Mbak ya. Iya. Karena udah dari kecilnya udah terlatih gitu sih biasanya gitu. Iya. Emang mentalnya udah buat perang oke lah. Mental pasar sih kalau dia itu. Kalau pasar kan jualan kan begitu biar biasa ketemu orang. Iya. Oke nggak? Mental dagang. Iya. Ya, boleh. Nggak apa-apa guys, mumpung di sini. Iya. Boleh. Kita ceng-cengin terus. Nyanyi apa lagi ya? Yuk, mumpung waktunya masih ada 20 detik lagi. Yuk. Nggak kan lu nyanyi, sekolah juga, karir juga. Dan lu kemarin kan pernah hijabhan juga. Tapi gimana cara bagi waktu antara hobi lu nyanyi? Sebenarnya nyanyi itu sebagai hobi apa lu kerjaan? Pas udah mungkin beranjak dewasa kali ya? Oh dulu hobi mungkin. At that time emang nyanyi as hobi, emang nyanyi hobi. Dari kecil kan udah nyanyi. Ya kan kecil hobi. Udah gede kan nggak hobi lagi dong. Lu pasti dibayar dong nyanyi. Oh, udah gede itu sambil kuliah. Dulu tuh nyanyi emang buat menghidupi diri sendiri gitu. Oh, lu bener cari nafkah di nyanyi, cari duit. Ya, iyalah untuk biaya kuliah aja sih sebenarnya. Oke, buat bantu kuliah lah ya. Karena kan emang udah dewasa, harusnya kita memang harus bisa mencukupi diri kita sendiri. Iya, betul sekali, betul banget. Tapi memang dia punya waktu tuh yang terlalu sempit ya pasti lu ya, antara nyanyi, antara kuliah, kerja segala macam. Itu gimana cara lu bagi waktu? Sedangkan lagi itu kan lu pernah ikut yang 2015 hijabhan. Dia finalis Sunsilk hijabhan ya? Iya kan? Tampilkan. Mungkin nanti ditampilin videonya nanti. Aduh, jangan. Ya dulu sih karena emang hobi nyanyi, terus atasan juga tahu, kemudian diberikan izin juga kan. Ya udah izin deh, boleh loh gue ikut karantina waktu itu 2 mingguan. Berapa lama, Mbak? 2 minggu? Dah, lupa 2 mingguan lah, 2 mingguan. Gue kalau dengar karantina kayak ini ya, kayak penyakit zombie di karantina apa gitu. Enggak dong. Anda kok jauh juga ya mikir. Kayaknya bukan di karantina, banyak di relokasi ya, Relokasi lebih parah banget. Ya. Tadi lu nanya bukan nanya ini, dia di ruangan yang iya, gue nanya yang bener, tenang aja. Gue nanya yang bener, tenang aja. Nah, lu kan berkarir nih. Lu kerja di mana aja sih? Kerja di mana aja? Kerja di mana aja? Pernah di mana aja dan maksimal jabatan lu apa sih? Pengalaman lu selama pengalaman lu. Awal gue kerja pertama kali pernah ngajar juga 1 bulan di kampus sekolah. Oh, baru lulus kuliah kan. Emang gue sejarah pendidikan kan. 1 bulan pernah ngajar, terus next month-nya tiba-tiba takdir gitu kali ya ke DPR. Oke. DPR itu kurang lebih 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun ya. Apa itu Mbak? Di DPR apa? Staf ahli kah? Staf ahli. Awalnya sih masih staf admin, karena belum S2. Setelah itu gue langsung lanjut S2 biar bisa upgrade lah ya. Oh, lu S2 jurusan apa? Nanya mulu, udah tahu kan? Iya, nanya. Pemirsa belum tahu. S2 Social Welfare. Apa? Social Welfare, kesejahteraan sosial. Oh. Di kampus? Di UI. Oh, di UI. Ya. Kalau yang satu ini mana? UI juga? Enggak, bahasa Inggris. Gue lupa ini waktu itu pernah juga. Di Untirta, Banten. Banten. Tangerang ya? Iya. Iya. Apa yang Indra? Tadi kan karir lu di mana aja? Iya, gue sempat di DPR 7 tahun, 8 tahunan, terus sempat juga di Cargo Airline. Terus gue pernah juga as project coordinator di perusahaan pengadaan. Oke. Nasional ya? Iya, untuk instansi-instansi pemerintah gitu. Oh, berarti lu project manager juga ya? Ini dia punya kegiatan yang sangat super sibuk kan? Kayak nyanyi, bikin lagu, ngajar, udah lu ngajar juga kan? Punya sekolah apa? Prinsipal apa gimana? Iya, gua ngajar di kampus dan saat ini kampus mana Mbak? Kampus swasta di Tangerang. Di Tangerang. Karawaci.
Terus juga sekarang Ngajar apa sih? Ngajar apa? Ngajarnya bahasa Inggris, Oh, bahasa English for Inggris. Business, Oh, oke. sama civics. Ya. Coba gaya lu ngajar gimana coba bahasa Inggris? Nih mahasiswa coba. Oke guys. Oke. Apa sih? Coba ini mahasiswanya, coba. Iya. Coba mahasiswanya. Lu mau tahu? Mahasiswanya keren Lu banget. kan dosen. Dosen dong. Dosen. Coba lu kalau dosen ngasih pertanyaan, ngasih apa? Ngasih belajar gimana coba? Saya belajar ke dia Iya. ceritanya. Coba. Alright, good evening, guys. Good evening. How are you Miss. doing? I'm very good, thank you. Okay, so now today's lesson, maybe I would like to continue about letter of application that we have arranged before. Okay. Have you made the CV and letter of application? Already done. Okay, give me. Later I will Give it to email me. you back, okay? You just give me on WhatsApp, okay? Iya. Ini sih ngobrol bukannya belajar. Oh, kan bener dong. Kan ini kan private berarti karena nggak ada orang murid-muridnya mana? Oh ya kan bicara nih kalau lu kan ekonomi syariah Iya. apa belajar bahasa Inggris sampai Enggak, bisnis. gua di English for Business-nya aja. Iya, English for Nggak ke Business syariah, karena apa? nggak ada apa basic di sana, nggak ada syariah. Oke, sekarang balik lagi. Setelah lu ngajar di kampus, lu juga kan ngajar TK apa PAUD sih? Bukan TK, jadi punya PAUD. Prinsipal Yang ya? baru. Baru. Ini baru Iya. dijalanin, ada yayasan pendidikan lah, institusi pendidikan di BSD. Punya sendiri, Mbak? Alhamdulillah. Luar biasa. Karena itu tadi yang gue bilang, Ya. kesenangan gue di pendidikan sama musik ya udah. Jadi itu salah satu mimpinya dari Mbak Mayang sendiri ya. Bener nggak sih banget. mau punya? Jika kita bekerja sesuai sama passion itu enak banget nih sih ngelakuinnya. Bener. Oke, gila men. Kerja iya. SEO iya. Penyanyi Punya yayasan. Yayasan iya. Dosen iya. Sekarang saatnya kita cek rekeningnya. Ayo difotoin dikit. Apaan enggak? Coba untuk cek rekening. Gila pasti duitnya banyak kan ya guys. Iya, Lu mau tahu duit Mbak Mayang berapa? Woi, coba cek rekening, boleh. Enggak, bercanda. Oke, sekarang Tapi semua buat bikin Outfitnya berapa sekolah, sih? buat Hah? bikin Dia kan sekolah. ngajar segala macamnya. Dia kalau ngajar tuh pakai outfitnya ini. Outfit yang lu pakai. Buat ngajar ya. Harganya berapa tanya? Aduh, kayak Yosio lo. Gua malu nanyanya. Apa sih ngapain sih? Lu kalau ngajar pakai outfit ini apa punya khusus? Ya sebenarnya kayak gini aja, simpel-simpel aja. Coba tangan lu gini. Oh enggak, yang harus pakai ini ya Mbak? Maksud gue yang pakai blazer, Kayak blazer pakai kadang, gitu ya, kadang gitu ya. pakai blazer. Itu jam berapa duit lu Mayang? Murah. Murah. Gua nggak pernah pakai mahal-mahal. Oh, orang berapa? Ya lu tebak aja. Beli. Ini apa? Tebak beli. Nggak tahu itu ininya apa mereknya. Merek apa sih Mbak? Mata gua buram. Iya mata gue. Apaan sih? Nggak jelas banget. Oh ya, lumayan lah. Lumayan lah ya. Lumayan. Oke. Baju segala macam oke lumayan lah ya. Iya. Maksud gua equal Ya. antara karir kan nggak mungkin karir bagus, nyanyi bagus, pakai baju kayak gua. Iya. Lu tau harga berapa nih? Ini kan Indomaret paling ya. Banyak di Indomaret. Ini salah. Alfa. Oh, beda tipis. Kayak bercanda. Ini branded. Kamu boleh ngomongin emang Indomaret sama Alfa boleh. Bebas-bebas aja. Bebas aja di sini. Mbak. Bebas aja. Pokoknya YouTube Dons cuek. Cuek aja. Cuek bebek. Jadi gini, balik lagi ke top musik ya. Ya. Mbak Mayang ini kan berlari sudah rilis di Spotify ya. Ya. Dan akan rencananya kita akan bikin video klip ya. Ya. Video klip. Sebenarnya kemarin udah sempat bikin klip juga sih, cuma video lirik, Video bukan lirik. klip sih. Oh, lu video udah bikin lirik video lirik berdua? Iya, kemarin kan sempat karena di situ ada kebetulan ada The Dons juga dan ada gue juga nge-rap sedikit, jadi gue adalah sedikit itunya gitu loh, pas bagian rapnya aja. Iya kan ya Pak ya? Betul. Jadi Kayak memang gitu lah. nanti di Asiak Music Entertainment akan ngeluarin 2 single dari The Dons dan juga Mayang. Ya. Lagunya apa? The Dons selamanya. Namanya Mbak Mayang nih berlari. Jadi judulnya. kita insya Allah Januari kita produksi lah untuk Yes. video klip. Video klip ya, Nah, dua-duanya. kebetulan tema dari video klip berlari seperti apakah Mbak Mayang? Temanya apa? Spoiler dong. Kan tema video doang. klip. Tema Video aja, klip, tema. kan? Temanya itu adalah tema kita apa sih?
Karena kan kalau misalkan dari musik kan bisa dibilang itu kan kental sama rock, nuansa rocknya ya Mbak. Iya. Nuansanya kan so rock banget lah gitu. Betul. Kebetulan Mbak Mayang juga nyanyinya juga ya nggak ngepop amat gitu, ngerock juga lah gitu kan. Nah, apakah tema video klipnya itu mau dibikin rock mungkin kah atau mungkin Iya. light kan? Kalau misalkan bikinnya tema video klipnya light nggak nyambung dong pasti. Betul. Iya dong, bener nggak? Mungkin ada yang mau diceritain, spoiler dikit aja lah, dikit aja. Ngantuk aja, guys. Nggak boleh ya? Ngantuk. Ngantuk Itu guys. dia ngomong. Gak nih kopi. Apaan sih? Temanya Nggak mungkin temanya tema perjuangan kali ya. Yang gitu? lebih ke natural, ke alam. Dan juga dia kayaknya gitu, bener gak sih tebakan gua? temanya Temanya lu ke Lebih ke nature, alam. lebih ke alam. ya gitu. Tapi lu juga akan ada unsur-unsur kotanya. Unsur-unsur, yes, ada unsur-unsur Modern. kotanya, lebih ke modernnya ada, unsur alamnya ada. Apakah ada kayak unsur-unsur gotiknya gitu karena kan musiknya Gotik balutannya mungkin gitu. lebih ke band kali ya. Oke, apa Kan sih kalau cityscape berlari itu kan berlari bisa didefinisikan berbagai arti ya. Ya. Ya itu dia nanti. Oke. Thank you. Nama channel YouTube-nya apa? Boleh dikasih tahu? Mayang Valutamia. Udah gitu aja. Atau apakah ada officialnya atau apa enggak? Mayang Nggak ada. Valutamia aja. Nggak ada, Oh, nggak ada. iya. Mayang Valutamia titik. Mayang Valutamia. Nah, itu di apa namanya? Di subscribe terus Instagramnya juga, Mbak. Mau dikasih tahu juga? Instagram gue Lulu Valuta. Nah, Lulu Valuta di follow juga biar nanti tahu updateannya gitu aja sih. Oke, boleh nggak sedikit-sedikit aja, tipis-tipis. Lu nyanyi lagu berlari ya, refnya aja. Aduh, berlari ya. Nggak usah pakai notasi yang asli. Iya, Nanti pakai note yang santai aja. slow aja. Iya, slow aja. Enggak, gue ambil sebelum rap biar habis itu yang nge-rap dia. Iya. Elah. Mana juga? Mau. Coba Mbak nyanyiin refnya aja. Ntar dong. gue bayar gua. Aduh, kocak. Gitar mana gitar? Nggak usah, Nggak usah, gini Mbak. aja. Enak banget sih. Ku akan terus berlari. Udah. Oh, keren banget ya, cukup. Udah, cukup. Udah cukup ya. Biar nanti ini Penasaran. aja dah. Pokoknya dengerin aja itu bisa di apa namanya dicari di Spotify. Bisa dengerin di Spotify, bisa Yes. dengerin di YouTube-nya The Dons juga, YouTube-nya Mbak Mayang juga. Yeah. Coba aja cek. Oke? Teman-teman di sini. Beli ada pertanyaan? Oh iya, gua tadi lupa nanya. Dia kan suka nyanyi ya? Heeh. Sebenarnya artis idola lu favorit tuh siapa sih? Lu nyontoh kemana gitu, atau lu condong kemana? Condong kemana ya? Celine Dion ke, atau kalau Mariah ditanya Carey condong atau semua? kemana? Ya gue suka karakter vokalnya Anggun C. Sasmi kalau dari Indonesia ya. Oh, Indonesia, Oh, iya. oke. Dia the best sih, the best. Kalau yang interlokalnya? Interlokal. Luar negeri maksudnya. Iya. Cekokannya nggak lucu. Interlokal yang mau nelpon warteg. Luar negeri gue suka sama karakter lagu-lagu. Siapa? Ya, satu penyanyi country ya dari dulu. Iyalah, memang pemain golf. Nyanyi siapa? Kan gue suruh dari penyanyi country zaman dulu, bukan penyanyi doang. Taylor Swift, bukan? Enggak, Sheryl Crow. Sheryl Crow. Oke, iya. Itu lagunya kayak gimana sih? Sheryl Crow. Itu Take Me Home dah. Coba Country Road itu. lu nyanyiin lagu Sheryl Crow. Aduh. Coba review aja. Lagu apa bebas? Lagu favorit Sheryl Crow gue itu adalah Soak Up the Sun. Coba. Dan itu sebenarnya yang menginspirasi lagu berlari juga. Oh. Karena lihat meaningnya itu bagus banget untuk dia adalah lagu tentang penyemangat juga. Kalau nggak salah lagunya gitu. Soak up the sun, tudududu. Itu Beatles dong. Here comes the Semuanya sun. lucu ya. Iya. Coba lagu Gue Sheryl lupa Crow. banget guys. Kalau udah lupa penggemar palsu. Iya, gue inget. Oh, jadi inget ya. Ingat cuma males nyanyi aja sebenarnya. Kan kita bayar. Oh gitu. I'm gonna soak up the sun. I'm gonna tell everyone till I die now. Okay. I'm gonna tell them that I'm gonna blame. Ah, gitu Ya, lah. gitulah pokoknya. Setidaknya kalau misalkan bilang gue adalah fansnya dari Sheryl Crow, ya setidaknya harus tahu lah lagu-lagunya. Betul. Iya dong. Tapi lu cuma satu ya yang artis luar yang lu suka? Adalah. Kalau Hafiz banyak. Habis banyak. Banyak. Itu nggak usah ditanyain ya. Gue tanya dia. Kalau lu siapa lagi? Celine Dion suka. Celine Dion. Yang mana lagunya? Apa ya? Yang suka lu Love You nyanyiin? More. Oke.
Lalu wedding maksudnya? Iya. To love. Power of Love kan gitu paling-paling. Lo zaman wedding pasti bawain lagu itu kan? Gue enggak lah. Enggak. Gue lagunya biasa kalau wedding bawa lagunya Seal yang Kiss from a Rose gitu. Baby. Wah, itu luar biasa. Itu tuh. Itu wedding rock and roll itu. Keren. Iya gitu pokoknya. Anak muda yang wedding. Anak muda tapi yang kalau orang tua yang wedding cocok gak? Cocok aja aja orang-orang tua yang wedding juga yang datang anak-anak muda kok. Atau sebaliknya sama. Soalnya kan orang tua kalau nikah pasti nyari. Karena gue liat lu berdua ini. Men, gue liat lu berdua sama-sama punya kemiripan. Apa tuh? Sama-sama pernah jadi MC kawinan, kondangan, sama-sama pernah sering nyanyi weddingan. Itu bayarannya mahal kan bayarannya kan? Lumayan. Lu zaman lu wedding berapa? Zaman sekarang lu event wedding. Wedding sekarang paling tapi nggak terlalu gede sekarang. Berapa? 1,5 sampai 2 juta. Zaman lu dulu. Zaman tahun berapa ya? Iya, lu lagi zaman waktu masih suka nyanyi wedding. Kuliah. Kalau sekarang kan udah nggak mungkin dong. Nggak ada budget yang masuk dong sekarang. Kuliah. Nggak mungkin diambil. Zaman kuliah. Berapa lo? Gope? Wedding event. Wedding. Gope cetiau. Gope apa sih? 5.000. Oh, gope mah itu ya. Itu mah gope mah yang ini yang reguler. Cetiau yang di golf itu loh yang mahal di golf dulu. Iya berapa? Zaman dulu. Iya. Wih, golf itu bisa sampai 3 juta. Iya gede loh. Iya gede ya. Cewek di Tangerang, vokalis wedding itu mobilnya bagus-bagus. Oh iya. Serius. Kok bisa ya? 4.000, 3.000 goceng. Sekali nyanyi? Iya. Kok besar? Gua nggak ngerti zaman itu. Enggak. Kenapa? Kalau wedding apa mungkin karena Mbak Maya kan pernah berprestasi di Sunsilk Hijabhan ya, pernah masuk TV, that's why makanya harga rate-nya juga jadi beda gitu. Banyak kok teman-teman, banyak teman-teman yang lain segitu harganya. Iya. Di tahun gue yang tinggi-tinggi juga ada. Lebih ke event sih. Iya lebih. Ini kan gue ngomong event kan. Iya. Event. Karena banyak lah kayak yang lain-lain gitu kan. Teman-teman vokalis yang lain kayak Prilly gitu. Gede-gede beli. Oh iya. Iya. Oh iya bagus dong. Justru pemain keyboard yang kecil. Oh gitu. Gue 700.000, sejuta dulu gue. Kalau sekarang gitu sih, nggak besar, nggak terlalu besar. Masalahnya sekarang tuh rata-rata paketannya udah paketan sama gedung gitu. Oh iya itu. Jadi nggak. Nah kalau paketan sama gedung juga nggak gede kayaknya. Nggak besar ya, kecuali memang. Nah itu maksud gue kalau di hire sendiri ya beda lah. Tapi di golf itu kan 1 minggu nggak pernah mati. Oh iya, bagus dong. Sabtu minggu. Udah gitu tips-tipsnya $. Oh iya. Lo tau nggak dia main? Kalau dia sama teman-teman dia nih, gue kan tahu. Kok Anda tahu banget sih? Kan gue keyboard dulu pernah. Oh iya. Jadi siang main, sore main, malam main. Bisa 3 kali. Gila, sekali main 4.000. Ya katakanlah 2.000 deh, 2,5 deh. Besoknya kuliah, ngicep-ngicep. Iya. Sabtu minggu, lu bayangin 6 kali event. Makanya bisa nyicil mobil tuh dari situ ya. 2.000 aja. 12.000. Kali sebulan. Iya. Beres. Zaman 2000 berapa ya? 2011. Enggak dong, bawa lagi. Ya jadi itu sedikit banyak pengalaman ya Mbak Mayang zaman dulu, penyanyi wedding juga, event-event wedding juga, event-event apapun ya Mbak ya. Yang penting ya pokoknya event lah, karena kan kalau event pasti duitnya kan lumayan dibanding reguleran ya gitu. Ya, terus sedikit ya cerita nggak susah-susah amat juga sih ya. Susah? Enggak lah. Nggak bisa dibilang susah kalau lu sekali nyanyi 3 juta nggak susah dong, Bli. Enggak, itu udah kesini, Bli. Oh, udah kesini. Coba awal-awal dia kuliah atau SMA lah, tanya bayarannya berapa? Iya, nggak jauh beda sih paling. Ya segitu lah. Iya. 100.000, itu pun bayar pakai pisang. Ya Allah, pakai besek. Ya Allah, iya. Terus jadi, naik angkot. Naik angkot gitu. Bawa buku lagu, karena kan pakai iPad. Zaman dulu kan buku lagu kan. Iya, nggak ada tuh iPad kalau zaman dulu. Apa yang bukunya warna kuning itu yang lirik lagu tuh? Iya, pokoknya itulah. Kayak MBS Indonesia ya kan sudah. Apa sih buku lirik lagu gitu? Iya, buku lirik. Terus karena gue sebel pakai buku kebanyakan, akhirnya gue pakai laptop gue. Orang-orang pakai laptop tuh orang-orang. Jadi standbook itu gue giniin, gue taruh laptop gue. Kadang keberatan, kadang keberatan jadi. Iya, jatuh. Ya Allah. Kocak tuh. Tapi itu jarang lirik. Jarang. Belum ada pet yang lirik begitu belum. Dan sekarang nih yang bisa dibilang mungkin player reguler, penyanyi reguler ya Mbak, yang udah agak-agak tua ya, yang udah agak sendiri tuh masih pakai buku. Pakai buku loh, pakai buku lagu. Karena mereka. Jadi kalau lu main di Blok M nih, itu banyak tuh Beli. Masih ya. Pemain yang udah tua ya Mbak. Tapi mau mainnya keren. Tetap
Itu pakai vintage mereka. Gila, lama. Bagus sih dia. Tapi ya itu dulu. Melestarikan. Ya, nggak melestarikan dong. Itu budaya. judulnya. Betul, masakan budaya membaca. Oh gitu. Iya. tapi ngeles Zaman jago sekarang, juga. coba lu pikirin zaman sekarang anak-anak semua apa pakai. Iya. gua masih punya buku. Gua seneng baca kalau gua. Nah, itu maksud gue. Karena ada sensasinya ketika lu klepak kelitip kalau ada. Yang sekarang anak ngetik seneng ya. Terus Enggak baca di entah baca entah nulis. Di Jarang iPad. nulis, Iya. di notes gitu. Tapi gue penasaran deh, lu pernah gembel gak sih lagi kerja? Contoh nih, gue nih ya lagi kerja, gue pernah gembel, gaji gue 1,5 juta sebulan. Jadi kalau makan, itu gue mesti cari warteg beli nasi sama kuah 2.000. Gembel ya. Itu- Gembel orang pasti beda-beda ya. Iya, itu buat gue tuh, Mini. Itu udah tuh ya. itu Gembel lo tuh ya. gembel untuk gue. Gue juga pernah. Gembel gue adalah pada saat gue kerja waktu masih jadi admin gitu kan di sana di Senayan itu. Terus gue sambil nyicil rumah. Kan nyicil rumah itu zaman dulu udah lumayan ya. Jadi uang gue tinggal sisa berapa lah gaji gue. Jadi gue harus Itu bukan gembel. Kalau Anda nyicil rumah, Itu bukan gembel. saya bingung mau ngomongnya apa. Rata-rata nyicil nih kalau zaman kuliah nyicil motor. Bukan Itu rumah dong. Cil motor udah paling top lah gitu. Iyalah, nyicil motor tuh udah paling Kalau gembel nyicil nggak rumah rumah. juga dong. salah gue. Aduh. Enggak, gue mau ngomongin yang realnya dong. Maksud gue yang Lah emang itu bener kok. Gue setiap hari gue nggak pernah jajan di kantin kayak teman-teman gue. iya karena lu ada jalan rumah. Gua ngomong malu aja, lu pernah gembel gak? Sama gua mulu, gua udah keseringan gembelnya. Jangan dah, Iya. udah mama yang aja, dikorek aja. Apa? Gembel gue gembel. Lu gak ada cicil rumah, terus lu Iya, jadi bawa bekal ke kantor. masih bisa makan kan? Ya bisa. Masih bisa ke kantor kan? Bisa sih. Beli, Gua punya- kalau dia udah bisa cicil rumah, otomatis makan sepele dong. Iya. Aduh. Lu gua tanya, lu cicil rumah, handphone merek apa coba? Lu pakai Iya. handphone apa? Yo, iPhone waktu itu. Tuh kan udah pakai iPhone. Tuh. Enggak gara-gara pokoknya panjang lah ceritanya. Panjang udah itu dikat aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Tapi juga. gue satu orang yang hidupnya ini loh, maksudnya nggak yang berfoya-foya dari zaman SMA. Coba gue tanya, lu SMA tahun berapa? SMA uang jajan lu berapa deh gue tanya? 2001, 2002 Iya, Berapa uang jajan lu? per hari. Ya, boleh per hari, boleh per bulan, tinggal diakumulasi aja. Wah, gua kagak enak ngomongnya. Per hari berapa? Gua kebeli rokok sebungkus sih. Itu berapa? Dia rokok lu apaan? Lagi tuh Sampurna Mil. Kalau gua zaman gua 2000, gua lulus 2002 SMA tuh. Itu gua jajan gua paling 15.000 sampai 20.000 Per hari? Udah, iya. Udah, itu kebeli rokok sebungkus kan? Nah, terus lu Iya, berapa? bagus. Berarti lu segituan? Segituan? Iya, sama bensin motor kan. Lu tanya uang jajan Oh, lu berapa? gua mah naik bis Lu lah. berapa? Kan enggak, gua itu kan yang pertanyaan gua kan bukan gembel pas lagi sekolah, pas lagi kerja kesini. Kalau sekolah kan dikasih Itu- duit, Mbak, sama orang Kalau tua. kalau sekolah udah semua gembel kan, kita belum punya biasanya duit. Iya, mintanya minta duit pasti tadi kalau lu gitu. ngomongnya Untung. udah kerja. Iya, udah lagi kerja. Maaf ya Bang Pas Indra. kerja nih, pas kerja gila gue ngerasa paling susah deh gitu loh. Saat paling susah tuh maksudnya gembel tuh gitu, ngerasa paling susah tuh pada saat Gua ngapusi gitu. gembel gaji 1,5 juta, harus bertahan 1 bulan. Kok bisa sih 1,5 juta? Iya dulu programmer dulu gua tuh. Gara-gara apa? Ya gara-gara masih anak baru. Kan magang 3 bulan. Makan ada tukang nasi padang depan kantor gue. Gue nunggu habis, nunggu pada pulang. Beli nasi sama kuah 2.000. Gue pernah Indra, gue punya pengalaman yang gak gue lupain. Apa tuh? Gembel gak? Agak. Jangan yang senang mah males gue denger. Agak. Apa. Jadi setelah lulus kuliah itu, once lulus kuliah November, gue masih ingat lulus S1 itu kan. Ya. Terus gue sempat mau ngajar ceritanya di satu sekolah gitu. Dan awalnya gue dijanjiin sama dia, gajinya berapa kan gue nanya dong, 2 juta. Oh alhamdulillah kan, ngajar sekolah nih. Besoknya gue sehari ngajar oke. Terus besoknya kalau nggak salah gue lupa ingat ya ceritanya ya. Pokoknya once gue dipanggil sama salah satu struktur yayasannya, dan ternyata itu adalah saudaranya dia gitu ya. Dan tau nggak lo gue bilang apa? Kan kamu anak baru, fresh graduate. Salah itu dia, bukan segitu gajinya, 500.000. Gue kaget dong. Anjay, gue aja nyanyi gue dibayar berapa ya kan, meskipun beda ruang lingkup kan. Iya. Akhirnya besoknya gue langsung out dong. Ya kan, gak sesuai sama ekspektasi. Bukan, sesuai sama komitmen di awal. Memang. Tapi itu sebenarnya mungkin budget, gajinya sebenarnya 2 juta, Mbak. Cuman ceritanya mungkin lo dibully dulu. Oh gitu. Dipelonco, Pak. Dipelonco, jadi
inilah enggak, maksud gue sebenarnya 5 juta beli, cuman mau dibayarin sama atasannya, udah dia 500 aja, 1,5-nya tetap mau dimakan gitu kali. Bisa. Apa sih nama yayasannya ya? Anda kebiasaan dong kayak gitu. Iya emang nih walengsek emang suka Kebiasaan. nggak mengambil hak orang. Bingung gue, iya. Nggak mau ngambil hak, mungkin memang Ya itu hak lah. dirasa gue nggak berkompeten, tapi Memang. akhirnya setelah itu waktu yang menjawab, Bang. Iya iya. Akhirnya Bener kan? itu orang kemana sekarang? Masih Ada. Apa? Orang yang itu masih ada? Masih ada. Masih. Oh, masih. Ngomongin jemplit-plit di orang. Ngehe lu. Marah. Ayo canda. Kocak. Itu lebih ke ini kali ya, experience ya. Iya, Itu tapi- experience sih. tapi Itu memang- tetap nggak gembel lah, Mbak. Maksud gue yang gembel tuh. Tapi setelah itu gue langsung dapat alhamdulillah rezeki lah, maksudnya masuk ke DPR. Di situ. Iya. Langsung Next naik month. kelas lah ya, langsung Naik naik kelas kelas tuh ya. ya. Tiba-tiba Setelah langsung itu ya. kaget dong, Iya, masuk iya, iya. ke sana, nggak tahu apa-apa, terus disuruh tes kayak TOEFL like bahasa Inggris Hmm. gitu doang, kan besok langsung kerja. Oh iya, komisi berapa dulu? Komisi 3. Komisi 3? Tapi memang beli cewek itu gampang kalau buat naik karir. Iya. Lu ngelamar, lihat cakep, pasti kalau CV udah ada kampus, ada apa? Ini ya, udah biasa lah, IPK biasa. Iya. Oh, cakep nih. Gitu. Makanya cewek itu gampang. Cowok pun juga, kalau di Indonesia kayaknya good looking memang number one ya, nggak cewek nggak cowok ya nggak sih? Enggak. Bener. Kalau cewek itu di perusahaan itu lebih cepat naik. Gitu, kalau good looking ya, tapi memang good looking sih one of requirement. Iya, yang bener. Kriterianya pertimbangan. sih harus itu, bener. Tapi kan tetap nggak sih skill ability pasti. Iyalah. Iya. Kalau ngomongin perusahaan luar ya iya. Tapi memang butuh keberanian yang Cuma kan Extra, kalau misalnya lebih. cakep, ya good looking tapi tell me why. Bener. Kayak gue salah satu nih, alhamdulillah sih dari dulu gampang nyari kerja. Ih, keren Iya, banget. gampang banget gue Loh, nyari kerja. kok hebat lu. Gua susah gua. Oh iya, Dulu gua susah. Kerja. gue entah kenapa sih, gue gampang-gampang aja dulu pernah ngelamar jadi, bukan ngelamar sih, malah tiba-tiba dipanggil gitu. Cuman lewat karena link temen aja sih Mbak, jadi ini jadi area manager Key area manager Coca-Cola di Bali gitu. Iya sih. Udah sempat apa namanya interview gitu. Dibilang gue dapat infonya kan gajinya di atas 5 ya. Iya. Terus kenapa lo nggak terusin? Enggak ya, habis gue nego nggak mau juga, dia ngasih kan kurang ajar. Masalahnya kan jadi key area manager itu kan nggak gampang ya Mbak. Maksud Iya, gue iya, harus cover sebanyak itu orang-orang, tapi gajinya nggak sama, nggak usah sih, gampang sih, alhamdulillah. Oke, Mbak, ini kan lu singer, Ya. penyanyi, Ya. Pokoknya songwriter, karirnya bagus, karir semuanya bagus, semuanya bagus. Lu kasih share dong ke teman-teman, tips-tipsnya apa? Iya, coba? tips biar teman-teman Termotivasi. termotivasi Mbak. Maksud gue kalau misalkan tiba-tiba aduh semangat gue hilang, harus apa ya gitu sih. Iya gitu. Mungkin lu jadi inspirasi Yang apa? bisa motivate Oke, apa ya? teman-teman lah. Sebenarnya masih relate sama lagu Berlari, single kita yang pertama ini, single Mayang. Untuk apa ya, teman-teman tuh agak termotivasi dalam menjalani hidup ini gitu ya. Terus juga tetap keep on fighting gitu, dalam mengejar cita-cita. Itu sih. Jadi gue punya dari zaman gue waktu SMP atau SMA gue lupa. Gue punya satu moto gitu ya, gue ciptakan, wake up with a smile and go after life. Jadi saat kita bangun, kita tuh harus benar-benar semangat menjalani hidup dan kejar kehidupan. Harus ulet gitu jadi orang. Oke. Jadi jangan patah semangat, jatuh bangkit lagi. Iya, jadi kayak ada pegangan liriknya tuh di bagian refrain. Ku akan terus, gimana? Ku akan terus berlari, mengejar hidup yang telah aku inginkan. Jadi gitu. Oh, apa yang lo inginin, ya lo kejar lah. Nah, sampai gitu. itu dapat. Jadi sebenarnya itu poinnya dari lagu Berlari itu sih. Betul. Kejar terus apa yang lu pengenin, kejar terus apa yang lu inginkan, pasti one day akan Tercapai, Yes. insyaallah, atas izin Allah. Ya. Kan? Tercapai. Tapi karena lu S2, gua punya pertanyaan buat lu. Pertanyaan ini sangat Pertanyaan pelajaran, iya. jangan matematik ya. Enggak. Ini pertanyaan ini umum. Matematika Pertanyaan gua dosen. Iya. Matematika gue jelek. Yang kalau dia harus bisa jawab nih. Kalau dia nggak bisa jawab berarti S2-nya Iya. palsu. Iya. Panjang ya. Ikan apa yang selalu sepi? Tebak-tebakan ini mah. Ya. Iya. Ikan apa yang selalu sepi? Ikan apa yang selalu sepi? Ikan apa? Betul. Ikan apa? Ikan yang selalu sepi. Iya.
Ikan nggak tahu. Halo? Ikan koi dong itu. Halo. Ikan sapu-sapu. Alah. Oh. Ikan gurame. Iya. Nah ini gue satu pertanyaan. Ini riddle sebenarnya. Jadi Apaan sih lu, Rek? Nggak. nih. Iya. How can you write down December 19, 2022 in 5 letters? 5 letters. Iya. Ya. 19. December 2022. Oh ya gampang dong. Apa? Lu dulu coba. Enggak, pertanyaan itu bukan ini. Bukan buat Desember 19. Kan beda bayaran, Iya, kan nanya 19 sama. December 19, 2022. Oke. Apa? 5 letters. Riddles nih. Cuman 5 letters ya. 5 letters ya. Susah guys Yakin pertanyaannya. lo? Yakin lah, ayo. Tadi- Ngaco juga. Loh, beneran ini nggak ada ngaco-ngaconya. Iya. Kopi dong. Iya, apa emang tadi mau nulisin? Lams. Udah, nyerah? Nyerah dia. Nyerah? Gimana? Only 5 letters today. Coba cek sekarang date-nya tanggal berapa. Jago. Jago dia. Oke guys. Jadi tadi obrolan kita bareng sama Mbak Mayang. Ayo gak usah ulang, udah. Udah ya. Habis baterainya. Ya, tadi kita Bikin ngobrol lagi sama... dong, bikin lagi dong. Nanti gue mikir lagi dulu. Oke. Siap. Apa namanya Ganti kita hari kostum. ini? Ah, enggak bercanda. Terus Guys, tadi tuh kita ya ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol seru. Tadi yang di pertama juga gua bisa sama beli kadek, dan sekarang sama Mbak Mayang yang which is tadi ngobrolin masalah single berlari yang akan yang udah rilis, dan insya Allah video klipnya nanti di bulan Januari 2023. Ya Mbak ya, mudah-mudahan nggak ada apa namanya? Gak ada hambatan. Nggak ada hambatan, semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan ya support dari teman-teman kita tunggu. Oke? Pastinya. Sampai ketemu lagi di Toxic selanjutnya. Thank you so much. bye.